Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Perkenalkan nama Ibu Nabila Hanun. Kalian bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Hanun. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan mengenai operasi perkalian pada pecahan. Oke, langsung saja ya. Nah, sebelumnya Ibu akan memulai dengan perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa. Ada ketentuan untuk mengalihkan bilangan asli dengan pecahan biasa, yaitu bilangan asli dikalikan hanya dengan pembilang dan penyebutnya itu tetap. Jadi nih, Ibu beri contoh ya, misal A ini sebagai bilangan asli. Nah, B per C sebagai pecahan biasa. Nah, maka A itu dikalikan dengan pembilang saja, yaitu B, sedangkan C sebagai penyebut itu tetap. Ibu beri contoh ya. 1/4 dikali 3. 1/4 dikali 3. Jadi, sesuai dengan ketentuan yang Ibu sebutkan, bahwa pembilang dikalikan dengan bilangan asli saja, sedangkan penyebutnya itu tetap. Jadi 1 dikali dengan 3 dan 4 sebagai penyebut itu tetap. Hasilnya 3/4. Oke, Ibu akan memberikan ilustrasi ya kepada kalian dari contoh yang Ibu berikan. Nah, 3 orang siswa akan membuat bunga dengan masing-masing memerlukan 1/4 meter pita. Berapa meter pita yang diperlukan? Oke, diketahui di sini ada 3 orang siswa. Terus satu siswa itu memerlukan 1/4 dan 1/4 meter pita untuk masing-masing siswa. Yang ditanyakan jumlah pita yang diperlukan gitu. Nah, kita beri nama ya 3 orang siswa itu sebagai Ani. Dia membutuhkan 1/4 pita, 1/4 meter pita. Beta juga dan Cica 1/4 meter pita. Bagaimana berapa yang diperlukan oleh mereka bertiga? Kita jumlahkan saja, yaitu nah 1/4 untuk Ani, 1/4 untuk Beta, dan 1/4 untuk Cica. Kalian juga ingat kan bahwa perkalian itu merupakan penjumlahan yang berulang. Nah, di sini 1/4 dijumlahkan sebanyak 3 kali. Maka hasilnya 3/4 karena nih coba kita lihat ya dari sini penyebutnya sudah sama. Kita bisa melakukan operasi jumlah langsung. Nah, jadi penjumlahannya dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi 1/4 dikali 3 hasilnya 3/4. Begitu juga sebaliknya. Jika 3 yang disimpan misalkan di depan terus 1/4-nya di belakang, sama kok. Oke, lanjut ya. Selanjutnya perkalian bilangan asli dengan pecahan campuran. Nah, ada untuk pecahan campuran kita ubah dulu hasilnya dengan ke bentuk gitu pecahan biasa. Setelah itu kita kembali ke ketentuan yang Ibu sebutkan. Kalau kita melakukan perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa ya bilangan asli tersebut dikalikan dengan pembilang, sedangkan penyebutnya tetap. Jadi kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa, baru setelah itu kita melakukan operasi perkalian. Nah, di sini ada contoh 1/1/2 atau 1/2 dikali 4. Kita ubah dulu 1/2-nya menjadi pecahan biasa. Nah, di sini kalian sudah tahu kan bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan yang biasa atau pecahan sederhana, yaitu penyebutnya dikalikan dengan angka yang di depan pecahan, setelah itu ditambah dengan pembilang. Nah, 2 dikali 1 dari sini ya, 2 dikali 1 ditambah 1, hasilnya 3/2. Ini 2 dikali 1, 2 ditambah 1, hasilnya 3/2. Nah, langsung saja kita pindahkan 3/2 ke sana dan dikali bilangan asli yaitu 4, hasilnya 3 dikali 4/2. Nah, 12/2. Ibu juga memberikan contoh ilustrasi dengan angka yang sama. Di sini ada 4 buah mobil akan diisi dengan 1/2 liter bensin atau 1,5 liter bensin. Berapa liter bensin yang diperlukan untuk mengisi 4 mobil tersebut? Nah, untuk menjawabnya diketahui ada 4 mobil dan 1,5 liter bensin untuk 1 mobil. Ditanyakan jumlah bensin yang diperlukan.
Langsung saja ya, di sini Ibu menyiapkan ada 4 bensin nih. Ada untuk mobil pertama, mobil kedua, mobil ketiga, dan mobil keempat. Kalian sudah tahu bahwa 1,1 itu atau 1,1/2 itu bila disederhanakan bentuknya akan menjadi 3/2. Maka Ibu akan ubah ya. Eh, 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 Ibu akan mengubah ya menjadi 3/2. Nah, ada bensin pertama, bensin kedua, bensin ketiga, dan bensin keempat. Hasilnya sama. Seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa perkalian itu merupakan penjumlahan yang berulang. Nah, di sini 1/2 atau yang senilai dengan 3/2 jika disederhanakan itu terjadi 4 kali pengulahan dalam penjumlahan. Maka setelah kita lihat bahwa penyebutnya sudah sama, kita bisa melakukan operasi penjumlahan, yaitu 3 ditambah 3/2 ditambah 3/2 ditambah 3/2 ditambah 3/2, hasilnya 12/2, atau kita bisa sebut dengan 3/2 dikali 4. Hasilnya 12/2 jika. Nah, oke. Selanjutnya Ibu juga nah, sekarang baru Ibu akan menjelaskan bagaimana sih perkalian pecahan biasa gitu dengan pecahan biasa juga. Nah, untuk mengalihkan pecahan biasa dengan pecahan biasa juga kita mengalihkan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Gimana sih Bu maksudnya? Nah, ini Ibu akan memberikan ilustrasi ya. Kita anggap A per B ini merupakan pecahan dan C per D merupakan pecahan, di mana A dan C sebagai pembilang, B per D itu sebagai penyebut. Nah, jika ingin mengalihkan keduanya, maka kita kalikan saja pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Oke, Ibu mempunyai contoh. Nah, 3/4 dikali 1/2. Sesuai dengan ketentuan yang Ibu sebutkan tadi bahwa pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. 3 dikali 1 atau 3 sama dengan 3, dan 4 dikali 2 sama dengan 3/8. Nah, oke, Ibu akan memberikan ilustrasi ya dari contoh yang telah Ibu berikan. Nah, kakak mempunyai 3/4 coklat batangan yang akan diberikan kepada adik. Dan akan diberikan gitu kepada adik setengah bagian atau 1/2 bagiannya. Berapa bagian yang diberikan adik kepada adik gitu. Nah, di sini Ibu akan menjawab ya. Di sini ada 4 potong coklat, tapi kakak hanya mempunyai 3 bagiannya saja. Nah, dari 3 bagian ini setengahnya akan diberikan kepada adik. Nah, ini kita warnai kuning ya untuk tahu gitu. Ini untuk adik dan ini ya sisa coklat yang kakak punya. Nah, ini setengah dari 3/4 bagian. Nah, berarti seperti ini hasilnya adik-adik, karena kita akan mengambil bagian yang paling kecil agar sama rata. Coba kita hitung ya, berapa bagian yang diberikan kakak kepada adik. 1, 2, 3 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dari 8 bagian coklat gitu. Nah, berarti maka 1/2 bagian dari 3/4 bagian coklat adalah 3/8. Jadi adik menerima 3/8 bagian coklat gitu. Oke, lanjut ke perkalian pecahan campuran. Nah, sama seperti halnya yang tadi bahwa jika pecahan campuran itu dikalikan, maka sederhanakan dulu pecahan tersebut menjadi pecahan biasa. Nah, ini ada pecahan campuran ya, dua-duanya. Maka kita sederhanakan dulu 1/2 dan 1/2 dikali 2/1/2. Kita sederhanakan dulu pecahan kedua pecahan ini. Nah, kalian pasti sudah tahu bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Oke. Nah, hasilnya itu 5/3 untuk 1 2/3, dan untuk 2/1/2 hasilnya 5/2. Nah, jadi di sini kita kembali ke ketentuan awal, yaitu kalau apabila pecahan dikali pecahan, maka pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Nah, seperti ini hasilnya, berarti 5 dikali 5 sama dengan 25, 3 dikali 2 sama dengan 6, hasilnya 25/6. Atau kalau kita sederhanakan menjadi 41/6. Oke, di sini ada contoh soalnya. Oke, nomor 1 ya, 2 dikali 2. 2/3 dikali 2 sama dengan kita
Berarti di sini 2 sebagai pembilang dikalikan dengan 2, yaitu bilangan asli. Nah, hasilnya 4/3. 2 dikali 2 kan hasilnya 4 ya. Nah, terus di sini ada nomor 2, yaitu pecahan dengan pecahan. Nah, maka ketentuannya pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut. Jadi 2 dikali 4 8 dan 2 dikali 4 itu 8 dan 3 dikali 6 sama dengan 18/5. Soal nomor 3. Di sini ada pecahan campuran dikali dengan pecahan campuran, maka kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Nah, kalian bisa mengubahnya nih. Ibu sudah ubah ya. Hasilnya jadi 11/4 dikali 11/6. Coba kita hitung jika kalian penasaran ya. 4 dikali 2 itu 8 ditambah 3 sama dengan 11. Nah, 11 penyebutnya 4, jadi 4. 6 dikali nih, yang ini 6 dikali 1 itu 6 ditambah 5 hasilnya 11. Nah, dan penyebutnya 6. Oke, lanjut. Nah, 11 dikali 11 per 4 dikali 6. Hasilnya 121/24. Nah, nomor 4. Nih, ada 2 dikali 1/2. Nah, ini angka ini sama ya dengan ini, ya udahlah langsung pindahkan saja adik-adik. Tapi adik-adik harus sudah bisa ya dalam menyederhanakan pecahan. Dalam menjadikan pecahan campuran menjadi pecahan biasa, mohon maaf. Nah, langsung saja ya, 2 dikali 11 itu hasilnya 22/6 gitu. Nah, lanjut deh. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai perkalian pecahan desimal. Nah, ingat ya bahwa perkalian itu merupakan penjumlahan yang berulang. Nah, Ibu beri contoh 0,2 dikali 3, berarti 0,2-nya ada 3 kali, 3 kali penjumlahan. 0,2 pertama ditambah 0,2 kedua dan 0,2 ketiga, yaitu jika kita tambahkan hasilnya 0,6. Sama juga dengan ini, 0,1 dikali 4 hasilnya 0,4 dan 1,4 dikali 5 sama dengan 5,6. Kalau kalian tahu ya 5,6. Lanjut ya. Nah, Ibu akan memberikan contoh yang ini deh. Nah, yang ini Ibu akan memberikan contoh contoh ilustrasi gitu ya, gimana gitu. Nah, 3 orang siswa akan membuat bunga dengan masing-masing memerlukan 0,2 meter pita. Berapa meter pita yang diperlukan? Kita kembali lagi ya ke pembuat bunga. Ada 3 orang pembuat bunga. Kita beri nama diketahui ada 3 orang siswa dan 0,2 meter pita yang diperlukan setiap siswanya gitu ya. Ini setiap siswanya. Dan ditanyakan jumlah pita yang diperlukan. Oke, kita beri nama lagi Ani, kita beri nama Beta dan Cica. 0,2 mereka membutuhkan 0,2 meter pita sama ya 0,2 meter pita dan 0,2 meter kita. Untuk tahu total jumlah pita yang diperlukan untuk ketiga siswa tersebut, kita jumlahkan saja. Nah, 0,2 ditambah 0,2 ditambah 0,2 sama dengan 0,6. Hasilnya 0,2 dikali 3 yaitu 0,6. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan teknik susun ke bawah gitu pada perkalian pecahan desimal. Nah, sebenarnya perkalian susun ke bawah itu pecahan desimal gitu ya. Perkalian susun pecahan desimal ke bawah itu sama dengan perkalian susun pecahan pada umumnya gitu. Hanya saja ada peletakan koma di akhir hasilnya sesuai dengan jumlah posisi angka di belakang koma gitu dari bilangan yang dikalikan. Nih, Ibu ada contoh ya. 0,2 dikali 2 dan 0,3 dikali 12. Nah, Ibu sudah siapkan perkalian susunnya, yaitu 2 dikali 6 itu 2, 1 di sini ya, dan 2 dikali 0 itu 0, tapi ada 1 di sini, jadi kita pindahkan ke sini. Jadi 12. Nah, kita ingat ketentuannya bahwa ada peletakan koma gitu pada hasil akhirnya sesuai dengan jumlah angka di belakang koma pada bilangan yang dikalikan. Nah, di sini ada angka di belakang koma tidak ada ya, yaitu 0,6. Berapa jumlahnya? Ada satu angka di belakang koma, yaitu hanya 6 saja. Jadi di sini di hasil akhir ini kita letakkan koma satu angka di satu angka di belakang koma. Nah, 1,2. Jadi hasilnya 0,6 dikali 2 itu sama dengan 1,2. Selanjutnya ada 0,3 dikali 12. Nah, Ibu telah menyiapkan juga. Kalian pasti sudah tahu cara mengalihkan itu seperti apa. Dan ada hasilnya 0,36 gitu ya. 0,36.
Nah, ingat, ada berapa angka di belakang koma pada perkalian, pada bilangan yang dikalikan ini? Ada satu, yaitu angka 3. Maka letakkan angka di belakang koma sebanyak satu angka. Jadi, harusnya ini, nah 3,6. Jadi ada satu angka, di belakang koma. Jadi hasilnya selanjutnya, kita, coba lagi ya, contoh berikut ini. Nah, ada 1,4 dikali 3,2 dan 0,3 dikali 0,5. Ibu telah menyiapkan perkalian bersusunnya. Hasilnya itu 4, 4, 8. Kalian pasti sudah bisa kan perkalian bersusun. Nah, ingat bahwa di hasil akhirnya itu letakkan koma sesuai dengan jumlah angka yang di belakang koma pada bilangan yang dikalikan. Nah, di sini ada berapa jumlah angka sih yang terletak di belakang koma? Di sini ada satu angka dan di sini ada satu angka. Jadi total angka di belakang koma itu ada dua angka. Maka hasil akhir dari perkalian 1,4 dikali 3,2 adalah 4,4812, berarti ada dua angka di belakang koma. Nah, selanjutnya ada 0,3 dikali 0,5 maaf. Nah, Ibu juga telah menyiapkan ya perkalian bersusunnya. Hasil akhirnya itu 0,15 gitu. Tapi kita kembali lagi pada ketentuan sebelumnya. Ada berapa coba di sini angka di belakang koma? Ada satu di sini dan ada satu di sini, berarti total angka di belakang komanya ada 2. Maka hasil akhir dari perkalian 0,3 dikali 0,5 adalah 0,15. Nah, kita hitung ya, 1, 2, oh iya berarti 0,15. Oke. Nah, mari kita mengisi contoh soal ya yang telah Ibu siapkan. Nah, di sini ada nomor 1, 5,2 dikali 2 hasilnya. Nah, 2 dikali, Ibu telah menyiapkan kembali ya. 2 dikali 2 itu hasilnya 4 dan 2 dikali 5 hasilnya 10. Berarti 104. Nah, kita lihat pada soalnya ada berapa angka sih di belakang koma? Ada satu. Ini saja angka 2 setelah di belakang koma gitu. Berarti ada satu angka di belakang koma, maka hasil akhir dari perkalian ini adalah 10,4. Oke, yang nomor 2. Nomor 2 ya. 2,5 dikali 1,4. Nah, ini dia perkalian bersusunnya dan hasil akhirnya yaitu 350. Nah, kita lihat ada berapa angka sih di belakang koma gitu pada perkalian ini? Ada satu di sini dan satu di sini. Oh, berarti total angka di belakang koma pada bilangan yang dikalikan itu ada 2. Ada 2. Nah, berarti hasil akhir dari perkalian 2,5 dikali 1,4 itu adalah kita hitung 1, 2. Oh, berarti 3,50. Nah, oke, lanjut ke soal nomor 3. Ada 11,5 dikali 0,2. Nah, ini dia hasil dari perkalian bersusunnya. 2, 3, 0. Nah, berarti kita hitung di sini ada berapa angka sih di belakang koma pada pada bilangan yang dikalikan? Ada 1 dan ada 1, berarti ada 2 angka di belakang koma. Nah, berarti kita hitung 1, 2, oh berarti 2,30. Nah, hasil akhirnya yaitu 2,30. Oke, yang nomor 4 ada 1,15 dikali 2,3. Nah, ini dia ini dia perkalian bersusunnya ya. Hasilnya yaitu 2645. Nah, hasil ini belum selesai. Kita harus mencari berapa angka sih di belakang koma pada bilangan yang dikalikan. Ada di sini ada 2 dan di sini ada 1, berarti total angka di belakang koma itu ada 3 angka. Maka kita simpan 3 angka di belakang koma pada hasil akhirnya 1, 2, 3. Oh, berarti di belakang 2 atau di depan 6. Nah, kita coba ya. Oh iya, berarti hasil dari 1,15 dikali 2,3 adalah 2,645. Oke, terima kasih anak-anak. Sekian ya. Mohon maaf jika banyak kesalahan yang Ibu buat, karena kesalahan pada dasarnya datang dari Ibu dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya?
semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Apalagi di kondisi pandemi seperti ini, kalian belajarnya di rumah kan ya. Jadi ibu membuat video ini dengan tujuan kalian dapat memahami tentang materi yang akan ibu sampaikan nanti. Nah, perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Mutia. Jadi di sini ibu akan menjelaskan tentang pembagian pecahan. Nah, di antara kalian ada nggak nih yang tahu apa itu pembagian pecahan? Ya, betul. Jadi, pembagian pecahan itu adalah suatu operasi matematika yang dimana tanda baginya itu akan berubah menjadi tanda kali. Dan kemudian, pecahan yang ada di sebelah kanan tanda bagi tadi itu akan berubah posisinya. Yang awalnya pembilang, dia akan menjadi penyebut. Yang awalnya penyebut, dia akan menjadi pembilang. Nah, mudahnya seperti ini. Jadi, pembagian pecahan itu ketika kita diberi soal pembagian pecahan, pecahan yang ada di sebelah kiri itu kita diamkan saja. Nah, tanda bagi itu akan kita ubah menjadi tanda kali. Kemudian, pecahan yang ada di sebelah kanan akan kita ubah posisinya. Yang awalnya di atas menjadi di bawah, dan yang awalnya di bawah menjadi di atas. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa memperhatikan contoh soal yang akan Ibu berikan ini. Nah, misalkan ibu memiliki soal seperti ini, 1/4 dibagi 2/3. Bagaimana ya cara mengerjakannya? Nah, di sini kita ubah dulu 1/4 itu menjadi pembilang, lalu 2/3-nya ini menjadi penyebut. Posisinya seperti ini ya anak-anak. Terlihat ya di layar. Lalu kita misalkan 1/4 ini menjadi sebuah kotak berwarna merah. Ini ibu gambar kotak warna merahnya. Nah, kemudian ibu akan membagi kotaknya menjadi 4. Seperti ini ya. Lalu, ibu akan mengarsir salah satu kotaknya dengan warna biru. Seperti ini. Nah, kemudian untuk yang penyebutnya 2/3, ibu akan memisalkannya menjadi sebuah kotak berwarna hijau. Ibu gambarkan ya. Kemudian, ibu akan membagi kotak ini menjadi 3. Seperti pada layar yang tampil di kalian. Kemudian, ibu akan mengarsir 2 bagian dari 3 kotak ini. Nah, setelah seperti ini, ibu akan menambahkan garis berwarna hijau pada kotak warna merah. Dan ibu juga akan menambahkan garis berwarna merah pada kotak berwarna hijau. Jumlah garis merah dan garis hijaunya ini sesuai dengan jumlah yang ada pada kotak yang lainnya. Nah, kemudian kita hitung nih, ada berapa kotak yang diarsir? Ada, yang atas ada 1, 2, dan 3. Yang bawah atau yang penyebutnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lihat titik yang ibu buat pada kotak di kotak yang atas dan kotak yang bawah ya. Jadi kalau kita hitung, tadi yang atas ada 3 kotak yang diarsir dan yang kotak bawah ada 8 kotak yang diarsir. Nah, jadi hasil dari 1/4 dibagi 2/3 itu adalah 3/8. Nah, dari soal yang tadi, ibu tuliskan ulang ya. 1/4 dibagi 2/3. Itu hasilnya kan 3/8. Oh maaf, 8-nya kurang bagus ya. Ibu akan menuliskan ulang. Delapan. Nah, sekarang kalian perhatikan pecahan di sebelah kanan tanda kanan. Tanda panah. 1/4 dikali berapa? Yang hasilnya dikali
berapa yang hasilnya adalah 3/8. Ayo, berapa? Ya, benar. Jadi, pengalinya itu adalah 3/2. Nah, kalau kita lihat dari soal yang sebelumnya itu, 3/2 ini merupakan kebalikan pecahan dari 2/3. Nah, maka Ibu akan menyimpulkannya 1/4 dibagi 2/3 hasilnya akan sama dengan 1/4 dikali 3/2. Yaitu berapa anak-anak? Ya, 3/8. Nah, anak-anak, dari contoh soal yang tadi kita mendapatkan sebuah rumus. Apa rumusnya? Jika ada A per B dibagi dengan C per D, cara mengoperasikannya adalah kita ubah tanda baginya menjadi tanda kali. Lalu kita tuliskan A per B, ini posisinya sama ya seperti soal, tapi yang C per D kita ubah menjadi D per C, yang dimana hasilnya nanti akan menjadi A dikali D per B dikali C. Seperti itu ya anak-anak, Ibu akan membuat kotak agar kalian ingat rumusnya. Nah, rumus ini tuh bisa kalian gunakan ketika kalian menemukan soal pembagian pecahan. Nah, untuk mengetes pemahaman kalian, Ibu akan memberikan contoh soal seperti ini. 7/6 dibagi 2/4. Bagaimana? Langsung ya. Tadi tanda baginya itu kita ubah menjadi tanda kali. Nah, pecahan 2/4 yang akan Ibu bulatkan dengan warna coklat muda, yang ini, itu kita ubah posisinya, kita tukar menjadi 4/2. Nah, setelah itu kita lihat di sini, awalnya 2 itu pembilang, terus jadi penyebut, dan 4 itu awalnya penyebut, tapi jadi pembilang setelahnya. Kemudian kita tuliskan 7/6. Nah, hasilnya itu berapa anak-anak? 28, 7 kali 4 itu 28 per 12, karena 6 dikali 2 itu adalah 12. Nah, kita tuliskan kembali, 28 per 12 itu bisa kita sederhanakan dengan cara membagi kedua angka ini dengan angka 4/4, yaitu menjadi 7/3. Nah, anak-anak, Ibu di sini memiliki contoh soal cerita. Jadi, adik memiliki sebuah roti, kemudian adik ingin membagikan setengah rotinya itu kepada 3 orang temannya. Berapakah bagian yang akan didapat oleh teman-teman adik? Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sebelah kanan ada gambar roti. Nah, roti itu roti milik adik. Sebelumnya kita akan membagi roti ini menjadi 2. Nah, Ibu akan menggambarkan garis tegak lurus berwarna merah di tengah-tengah roti, yang artinya membagi roti menjadi 2. Nah, rotinya setelah dibagi menjadi 2 akan seperti ini terlihat ya. Lalu kita tuliskan kalimat matematikanya, yaitu 1/2 dibagi 3, karena ada setengah bagian dibagi kepada 3 teman adik. Sama dengan, nah kita ubah dulu nih, bentuk 3 ini menjadi bentuk pecahan. Jadinya 1/2 dibagi dengan 3/1. Ya, karena kita ubah tadi 3 menjadi bentuk pecahan. Nah, kemudian kita ubah tanda baginya menjadi tanda kali. Dan kemudian angka 3/1 ini kita balik posisinya, jadi 1/3.
Setelah itu kita tuliskan lagi 1/2-nya. Lalu kita tuliskan lagi perkalian yang sebelumnya, yaitu 1/2 dikali 1/3. Nah, kalau ini langsung dikalikan juga bisa ya. 1 dikali 1 hasilnya 1, 2 dikali 3 hasilnya 6. Nah, jadi masing-masing teman adik akan mendapatkan 1/6 bagian roti milik adik. Seperti itu ya anak-anak. Nah, Ibu memiliki satu contoh soal terakhir. Dikatakan Ana memiliki satu buah kertas berbentuk persegi panjang. Ia akan membagikan setengah kertas tersebut kepada temannya. Berapakah jumlah teman yang akan menerima kertas Ana? Nah, di sebelah kanan ada sebuah persegi panjang yang kita anggap sebagai kertas. Lalu, kertas tersebut akan Ibu berikan garis berwarna oranye di tengah-tengahnya. Karena Ana ingin membagikan setengah bagian dari kertasnya pada teman-temannya. Lalu kita tuliskan kalimat matematikanya, yaitu 1 dibagi 1/2. Nah, angka 1 ini kita ubah dulu menjadi pecahan, yaitu 1/1. Kemudian kita ubah nih tanda baginya menjadi tanda kali. Dan pecahan 1/2 ini kita tukar tempatnya. Jadi 2/1. Ya, lalu kita kalikan. Hasilnya adalah 2. Nah, jadi ada 2 teman Ana yang akan menerima kertas dari Ana. Nah, anak-anak mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa, kalian harus mengulang pelajaran yang sudah kalian dapatkan hari ini agar materi atau pelajaran yang kalian dapatkan hari ini itu bisa nempel gitu di otak kalian. Jangan lupa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya hari ini. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Rasyidah Suraya. Dan anak-anak semua bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Rasyidah. Ibu di sini akan menjelaskan tentang latihan-latihan soal yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Nah, soal pertama. 3/4 dikali 2/3 dikali 1/2 sama dengan, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Hanum sebelumnya, operasi perkalian bilangan pecahan, cara menyelesaikannya adalah pembilang dikalikan dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Jadi bisa ditulis 3 dikali 2 dikali 1 per 4 dikali 3 dikali 2. Hasilnya 3 dikali 2, 6. 6 dikali 1, 6. 4 dikali 3, 12. Dikali 2, 24. Nah, hasilnya sudah ditemukan 6/24 nih. Tapi 6/24 belum menjadi bilangan yang sederhana. Jadi kita sederhanakan dulu dengan cara membagi bilangan 6/24 dengan menggunakan FPB dari angka 6 dan angka 24. FPB dari angka 6 dan 24 adalah angka 6. Jadi masing-masing bilangan dibagi dengan angka 6. 6 dibagi 6, 1. 24 dibagi 6, 4. Jadi hasil yang paling sederhana dari soal ini adalah 1/4. Nah, soal yang selanjutnya. 2/3 dibagi 1/3 dibagi 1/4 sama dengan, nah, operasi pembagian, cara menyelesaikannya adalah dengan mengubah tanda bagi ini menjadi tanda kali. Tetapi, mengubah tanda kali harus disertai dengan mengubah pecahan pembaginya.
Mengubah pecahan pembaginya seperti apa? Mengubahnya itu dengan cara menukarkan pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Seperti ini. Jadi 2/3 ditulis lagi dikali yang tadinya 1/3 menjadi 3/1, dikalikan lagi yang tadinya 1/4 menjadi 4/1. Sama dengan, nah kalau sudah sampai sini kita tinggal mengalihkan pembilang dan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut seperti ini. 2 dikali 3 dikali 4, 3 dikali 1 dikali 1. Hasilnya 2 dikali 3, 6. 6 dikali 4 sama dengan 24. Penyebutnya 3 dikali 1, 3. 3 dikali 1, 3. Tetapi pecahan ini pun belum menjadi pecahan yang sederhana. Masih bisa disederhanakan lagi dengan cara dibagi dengan FPB dari angka 24 dan 3. FPB dari angka 24 dan 3 adalah angka 3. Jadi 24 dibagi 3, 8. 3 dibagi 3, 1. Jadi 8/1. Nah, bisa ditulis 8 saja, karena 8/1. Kalau penyebutnya 1, kita bisa menuliskan pembilangnya saja. Soal selanjutnya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan jika perkalian dan pembagian dalam satu soal? Ini penyelesaiannya 1/2 dikali 2/3 dibagi 1/4. 1/2 ditulis lagi. Dikali 2/3 juga ditulis lagi. Tetapi ada pembagian nih di sini, berarti kita harus mengubahnya menjadi operasi perkalian dan menukarkan bilangan pecahan pembaginya dari penyebutnya menjadi pembilang dan pembilangnya menjadi penyebut. Jadi 1/4 menjadi 4/1. 1 dikali 2, 2. 2 dikali 4 sama dengan 8. 2 dikali 3, 6. 6 dikali 1, 6. Nah, pecahan ini juga belum menjadi pecahan yang sederhana. Makanya kita sederhanakan dulu dengan menggunakan FPB dari angka 8 dan angka 6. FPB dari angka 8 dan angka 6 adalah angka 2. Nah, jadi 8/6 kita bagi dengan 2/2. Sama dengan 4/3. 8 dibagi 2, 4. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi 4/3. Tapi karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, artinya kita harus sederhanakan dan ubah ke dalam pecahan campuran. Caranya bagaimana? Caranya dengan membagi 4 dibagi 3. Tapi karena nggak bisa, jadi 3 dikali berapa yang mendekati bilangan 4 dikali 1. Simpan di sini. Penyebutnya kita tulis lagi. Nah, tadi kan 3 dikali 1, 3. 4 dikurangi 3, 1. Jadi 1/3. Nah, coba ya kita sekali lagi mengerjakan soal campuran antara pembagian dan perkalian. 2/3 dibagi 1/3 dikali 1/2. Nah, bagaimana nih pembagiannya ada di depan? Apa pecahan yang sesudah 1/3 juga ditukarkan antara pembilang dan penyebutnya? Tentu tidak. Jadi, yang ditukarkan jika mengubah operasi pembagian menjadi perkalian, bilangan pecahan yang ditukarkan hanya bilangan pembaginya saja. Jadi tidak usah dengan 1/2-nya juga. Jadi yang diubah hanya 1/3 karena dia bilangan pembagi dari 2/3. Jadi 2/3-nya ditulis lagi. Tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali. 1/3 kita ubah juga, ditukarkan pembilang dan penyebutnya menjadi 3/1 dikali 1/2 dituliskan lagi sama dengan 2 kali 3, 6. 6 dikali 1, ya 6. 3 dikali 1, 3. 3 dikali 2, 6. Wah, hasilnya 6/6 nih. Penyebut dan pembilangnya sama. Jika penyebut dan pembilangnya sama, berarti kita bisa sederhanakan lagi menjadi 1. Nah, selanjutnya, sudah paham ya anak-anak semua bagaimana cara
menyelesaikan soal-soal ini, selanjutnya coba kita selesaikan soal cerita. Ati, Betty, dan Cindy akan membuat bunga dan masing-masing memerlukan 2/5 pita, 2/5 meter pita. Berapa meter pita yang diperlukan untuk semua anak? Nah, caranya, karena di sini ada 3 orang, berarti 2/5 meter. Jika kita mendeskripsikannya dengan operasi penjumlahan, berarti seperti ini. 2/5 ditambah 2/5 ditambah 2/5. Kenapa 3? Karena yang satu punya Ati, satu punya Betty, dan satu punya Cindy. Jadi 2/5 punya Ati ditambah 2/5 punya Betty, dan ditambah 2/5 punya Cindy. Hasilnya sama dengan berapa? Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 2 ditambah 2, 4. 4 ditambah 2, 6. 6/5. Tapi karena pembilang lebih besar daripada penyebut, harus kita sederhanakan dulu menjadi pecahan campuran, seperti caranya tadi. 5 dikali berapa yang mendekati angka 6? Ya, dikali 1. Nah, satunya ditaruh di sini, 5-nya ditulis lagi penyebutnya. Nah, sekarang 6 dikurangi 5, sama dengan 1. Jadi hasilnya 1/5. Tetapi, kita bisa mengubahnya menjadi operasi yang lebih sederhana dengan menggunakan kalimat perkalian. Jadi 2/5 dikali 3. 3-nya dari Ati, Betty, dan Cindy. Ada 3 kan? Ada 3 anak kan? Berarti 2/5 meter dikali 3. Nah, 3 ini sebetulnya bisa diubah menjadi pecahan, menjadi bilangan pecahan, itu sama dengan 3/1. Jadi 2/5 kali 3/1. Nah, pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. 2 kali 3, 6. 5 dikali 1, 5. Nah, seperti tadi ya, kita sederhanakan 6/5 menjadi 1/5. Nah, selanjutnya ada satu soal cerita lagi nih. Pak Budi membeli 5 1/2 lusin pensil. Seluruh pensil tersebut akan dibagikan kepada beberapa muridnya. Setiap anak mendapat 1/6 lusin. Berapa anak yang mendapatkan pensil? Nah, di sini ada kata kunci nih. Dibagikan. Berarti cara menyelesaikan soal cerita ini adalah menggunakan operasi pembagian bilangan pecahan. Jadi, kalimat matematikanya 5 1/2 dibagi 1/6 sama dengan, nah, sebelum kita mengubahnya menjadi perkalian, kita harus mengubah bilangan pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa dulu. Bagaimana caranya? Nah, angka yang di sini harus dikalikan dengan penyebutnya dan ditambah dengan pembilangnya. Jadi 5 dikali 2, 10. 10 ditambah 1 sama dengan 11. 11. Nah, penyebutnya tetap sama. Jadi 11/2. Dikali, nah, kalau pembagian berarti pembaginya harus ditukarkan antara pembagi dan penyebutnya. Jadi yang tadinya 6, yang tadinya 1/6 menjadi 6/1. Jadi kita bisa kelompokkan sekarang pembilang dikalikan pembilang dan penyebut dikalikan penyebut. 11 dikali 6/2 dikali 1. 11 dikali 6 sama dengan berapa ya? 66. 2 dikali 1, 2. Nah, 66 bisa dibagi 2 nih. Dijadikan bilangan yang sederhana lagi. 66 dibagi 2 sama dengan 33. Selesai. Selanjutnya, perkalian dan pembagian pecahan berbeda bentuk. Wah, seperti apa ya? Nah, seperti ini nih. Ada 0,2, bentuknya kan desimal. Dikali 15%, bentuknya persen. Dibagi 2 1/2. 2 1/2 adalah bilangan pecahan campuran. Coba bagaimana diselesaikannya.
Nah, di sini nih udah Ibu tuliskan ya. 0,2 itu sama dengan 2/10. 15% sama dengan 15/100. 21/2 sama dengan 5/2. Dari mana? Dari 2 dikali 2 ditambah 1. Jadi 5/2. Nah, sebelumnya kita harus menyederhanakan dulu pecahan 2/10 dan 15/100. Kenapa? Agar kita nanti menyelesaikannya dengan mudah, bilangannya lebih kecil gitu. Nah, 2/10 kita bagi dengan FPB dari angka 2 dan 10. FPB dari angka 2 dan 10 adalah 2. Jadi, 2/10 dibagi dengan 2/2. 2 dibagi 2, 1. 10 dibagi 2, ya 5. Selanjutnya, 15/100. 15/100. 15 dan 100, FPB-nya adalah 5. Jadi 15/100 dibagi 5/5. 15 dibagi 5, 3. 100 dibagi 5, ya 20. Jadi hasilnya 3/20. Nah, kita masuk-masukin nih ke soal yang tadi. 0,2 dikali 15% dibagi 21/2. Yang tadinya 2/10, kita ganti dengan 1/5. Yang tadinya 15/100, kita ganti dengan 3/20. 5/2 tetap. Sekarang kita ubah tanda baginya menjadi tanda kali. Dan bilangan pecahan pembaginya kita ubah juga dari penyebut ditukar menjadi pembilang dan pembilang ditukar menjadi penyebut. Jadi 1/5 dikali 3/20 dikali 2/5. Nah, sekarang kita kalikan pembilang dan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. 1 dikali 3, 3. 3 dikali 2, 6. 5 dikali 20, 100. 100 dikali 5, 500. Jadi 6/500. Wah, bilangannya besar sekali ya. Tapi ini masih bisa disederhanakan lagi kok. Dengan dibagi dengan FPB dari angka 6 dan 500. FPB dari angka 6 dan 500, kita dapat 2. Jadi 6/500 dibagi 2/2. Hasilnya 6 dibagi 2, 3. 500 dibagi 2, 250. 3/250 adalah pecahan yang paling sederhana dari soal yang kita kerjakan ini. Ada satu soal lagi nih. Kita lanjutkan ya. 1/4 dibagi 20% dikali 0,5. 1/4 kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 1 dikali 4, 4. Ditambah 1, 5. Penyebutnya sama, jadi 5/4. Dibagi 20%, jika diubah menjadi pecahan biasa, itu menjadi 20/100. Dikali 0,5 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 5/10. Nah, kita seperti tadi lagi ya. Kita sederhanakan dulu 20/100 dan 5/10 dan 5/10-nya supaya kita lebih mudah lagi untuk menyelesaikannya. 20/100 FPB-nya kita dapat adalah 20. Jadi 20/100 dibagi 20/20. 20 dibagi 20, 1. 100 dibagi 20, ya 5. Jadi hasilnya 1/5. Nah, sekarang 5/10. 5/10 kita dapat FPB-nya adalah 5. Jadi 5/10 dibagi dengan 5/5. Sama dengan 1/2. Nah, kita masukin nih. Yang tadinya 5/4 kita ubah. 5/4 tetap sama ya. 5/4 tetap sama. Nah, yang tadinya 20/100 kita ubah menjadi 1/5. Yang tadinya 5/10 kita ubah menjadi 1/2. Nah, sekarang kita ubah operasi pembagiannya menjadi operasi perkalian dengan menukarkan penyebut dan pembilang bilangan pecahan pembaginya.
Nah, seperti ini nih. Jadi 5/4 dikali yang tadinya 1/5 menjadi 5/1 dikali 1/2. Nah, bisa kita kelompokkan nih sekarang. Pembilang dikalikan dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. 5 dikali 5, 25. 25 dikali 1, 25. 4 dikali 1, 4. 4 dikali 2, 8. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka pecahan ini masih bisa kita sederhanakan lagi. 8, 8 dikali berapa yang mendekati angka 25? Ya, dikali 3. 8 dikali 3 sama dengan 24. 25 dikurangi 24 sama dengan 1. 1 ini menjadi pembilang, 8-nya tetap menjadi penyebut. Jadi hasil yang paling sederhana adalah 31/8. Nah, semoga anak-anak semua paham ya dan lebih mudah lagi dalam mengerjakan soal-soalnya. Semoga ilmu yang Ibu dan teman-teman Ibu berikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.